menjadi sasaran ejekan berulang kali. Bahkan temperamen Qin Yichen sedikit tumpul saat ini. Namun, ketika melihat perubahan ekspresi Qin Yichen, bibir merah Feng Lu sedikit terangkat, dan dia merasakan kebahagiaan di hatinya ketika dia melihat yang terakhir makan. Faktanya, perasaan Feng Lu terhadap Feng Lian, meskipun dia tidak suka menunjukkannya, tetapi masalah ini bukan rahasia di klan Phoenix. Tetapi yang terakhir tampaknya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Tidak sama sekali perasaan lainnya adalah di dalamnya. Di restoran, karena hasutan Feng Lu, Feng Lian Fang harus melawan Qin Yichen. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa di hadapan banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, Feng Lian benar-benar kalah dari Qin Yichen. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi reputasi Feng Lian. Meskipun Feng Lian tidak terlalu dendam tentang hal itu, Feng Lu merasa getir karenanya. Ketika dia mengetahui bahwa sikap pembangkit tenaga listrik klan Phoenix terhadap Qin Yichen telah berubah, Feng Lu sangat tidak rela. Jadi ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir muncul di Menara Zhenbao, dia segera bergegas. Besi-besi dan sindiran yang menghanguskan ini juga sengaja dibuat oleh Feng Lu. Gadis Feng Lu, bisakah aku membelinya? Seolah-olah itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk dengan sengaja menargetkanku? Melihat yang terakhir harus diejek, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi dengan dingin mendengus. Wajahnya terlihat sedikit tidak sedap dipandang. Benar-benar. Nona ini baru saja datang ke Jumbo House untuk membeli obat spiritual yang aku butuhkan. Dan kamu terlalu berharga untuk dirimu sendiri. Ada senyuman di sudut mulut Feng Lu. Lalu wajah cantik yang dingin. Berkata sambil mencibir. Lagi pula. Apa yang Nona katakan juga benar. Kamu tidak mampu. Kamu tidak mau malu. Seperti udik desa Anda. Hanya harus berjongkok jujur di manor itu. Nona muda Feng Lu. Feng Lu mendengar hati Feng Tong terkejut. Dan wajahnya ditutupi dengan tatapan canggung. Meskipun dia berpikiran sama. Yang terakhir adalah, tamu mahal, Phoenix Clan yang secara pribadi dikatakan oleh Penatua keempat. Bahkan jika Qin Yichen hanyalah orang yang berpandangan jauh ke depan, dia tidak bisa menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Kata-kata Feng Lu terlalu eksplisit. Dan gerakan di sini juga diperhatikan oleh banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di area pengobatan spiritual. Ketika mereka melihat salah satu dari mereka adalah Feng Lu, dan yang lainnya adalah, tamu bangsawan, di mulut Penatua keempat, mereka semua melihat ada sentuhan ketertarikan. Segera, banyak siluet datang ke sini. Jelas mereka semua ingin melihat yang hidup. Apa? Manajer Feng Tong, menurut Anda apakah saya salah? Apakah menurut Anda seorang udik pedesaan mampu membeli harta karun Zhenbao Lou? Melihat anggota klan yang bergegas, Feng Ludai mengangkat alisnya sedikit dan bertanya pada Feng Tong dengan nada mencibir. Mendengar ini, kata-kata Feng Tong yang ingin dia bujuk tiba-tiba tertunda. Jika Anda mengatakan bahwa orang asing mampu membeli harta Zhenbao Lou mereka, saya khawatir dia bahkan tidak akan mempercayainya. Tetapi jika Anda membantu Qin Yichen berbicara, itu pasti akan menyinggung Feng Lu, memikirkan orang di belakangnya energi. Dia tidak bisa membantu tetapi jantung berdebar-debar. Namun, apa yang membuat Feng Tong agak terkejut adalah bahwa setelah Feng Lu hampir mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah, kulit Qin Yichen tidak begitu suram, dan bahkan sedikit cahaya muncul di sudut mulutnya. Wanita bodoh, melihat ekspresi Qin Yichen, Qing Yan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, melirik Feng Lu, lalu mundur dengan tenang. Berdasarkan pemahaman Qin Yichen tentang Qin Yichen, dia tahu bahwa setiap kali ekspresi seperti itu ditunjukkan di wajah yang terakhir, seseorang akan dipermalukan. Benar-benar. Bagaimana jika saya mampu membelinya? Benar saja. Di bawah tatapan banyak mata, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan langsung bertanya dengan acuh tak acuh. Puji, bukankah ini si Kamor yang menangis? Apa yang dia bicarakan? Benda ini adalah harta karun toko kota Zhenbao Lou. Bisakah itu disentuh oleh orang asing? Hehe. Belum lagi apakah itu orang asing. Bahkan jika itu adalah kejeniusan sukuku, sangat sedikit orang yang memiliki modal untuk membelinya. Ya, menurut saya, dia sedang bermimpi gila. Begitu kata-kata Qin Yichen jatuh, tiba-tiba ada suara di sekitar mereka. Kerumunan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, yang sepertinya mendengar lelucon besar, penuh dengan ironi di wajah mereka. Faktanya, karena sikap Penatua keempat, banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix telah mengubah sikap mereka terhadap Qin Yichen. Namun, menurut mereka, yang terakhir sepertinya terlalu aneh, jadi mereka mau tidak mau mengejek. Kayu Whipping Blood Indus sangat istimewa, bisa dibilang, itu adalah simbol dari rumah harta karun. Meski esensi darah True Phoenix di atas sudah tidak jelas, namun karena signifikansinya, objek ini ditandai dengan harga yang mencengangkan. Orang suku, belum lagi apakah dia mampu membayar harganya, hanya berdasarkan identitas, dia tidak berhak membeli barang ini. Para pengejar di belakang Feng Lu, seolah mendengar lelucon besar. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Hanya denganmu. Mata Feng Lu juga menunjukkan rasa jijik, dan saat dia hendak memukulnya dengan bibir, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix menempel di telinganya di sisinya,
diam-diam membicarakan sebuah rencana. Ketika saya mendengar rencana dari pembangkit tenaga Phoenix Clan, ada cahaya terang yang berkilauan di mata Feng Lu. Cao Cao Chen, jika kamu bisa membeli kayu sikamor darah menangis ini, aku Feng Lu di tempat akan meminta maaf atas kesalahanmu. Segera, mulut Feng Lu membangkitkan senyum main-main dan berkata, "Oh, itu yang kamu katakan." Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan senyum di sudut mulutnya tampak semakin tebal. "Tunggu, bagaimana jika kamu tidak bisa membelinya?" Melihat ekspresi Qin Yichen, Feng Lu hampir tidak bisa menahan tawa. Tetapi demi perencanaan, dia masih menahan senyum di hatinya, berteriak. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Qin Yichen mengangkat alis dan sepertinya mencium konspirasi. Ini sangat sederhana. Setelah mendengar ini, mata Feng Lu memancarkan konspirasi licik, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. "Aku hanya menginginkanmu, pergi jauh-jauh dari sini." Suara itu jatuh, dan suara bisikan yang awalnya memenuhi area pengobatan spiritual menjadi tenang. Meskipun pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini merasa sedikit konyol tentang apa yang dikatakan Qin Yichen, yang terakhir diperlakukan dengan sopan oleh Elder keempat, dan mereka tidak bisa mengabaikan wajah Elder. Namun, Feng Lu tampaknya tidak takut akan hal ini, dan dia sepertinya ingin mengeluarkan yang terakhir hari ini. Oke, ini kesepakatan. Anehnya, di hadapan taruhan penuh konspirasi ini, Qin Yichen tidak ragu sama sekali, dan menjawab dengan seteguk. Dia sepertinya tidak memperhatikan rasa plotnya,